Kalau keluarga bukan cita-citaan doang ya nggak Bu? Iya, ya. Di situ ada mawaddah dan rohmah. Apa arti mawaddah? Mawaddah itu dari kata wadada. Wadada itu ngumpulin, nyatuin, ya, disatuin dari yang tadinya terpisah, disatuin dengan perikatan, dengan akad nikah. Ketika sang suami sudah mengatakan qabiltu setelah diserahkan oleh ayah, ya, oleh mertua, si suami bilang qabiltu, udah sah dah tuh, kepemilikan berubah, kepemilikan dari bapak ibunya selama ini berubah jadi milik suami, milik orang lain. Yang kepada orang lain itulah kita mesti tunduk dan patuh, karena di situ surganya ibu-ibu. Ya, di situ surganya melayani suami, membina rumah tangga. Ya, mawaddah. Karena ada mawaddah, ya, menyatukan, saling berkorban, gitu kan? Ada rohmah, ada kasih sayang, gitu. Kalau udah mawadah menjadi rohmah, saling kasih sayang, saling nutupin kesalahan, ya enggak? Dulu mah waktu masih berpisah, kesalahan-kesalahan kecil pasangan kita nggak tahu, betul? Tapi kalau udah nyatu tuh semua ketahuan. Dari urusan kagak disiplin naruh pakaian, ya enggak? Dari urusan habis bangun tidur berantakan semua spray, tidurnya kayak kolecer, tahu kolecer? Kayak baling-baling, kayak helikopter, muter, ya, muter ternyata pasangan kita tidurnya. Tapi apakah kita nggak boleh terima yang kayak begitu? Kita harus terima. Kenyataannya dia bagian dari kita, kita bagian dari dia. Itulah yang disebut kita saling mengumpulkan, menyatukan hal yang tadinya terpisah. Maka kita harus rela menerima itu semua, gitu. Ya Bu, rela nggak Bu? Rela dong. Kalau nggak rela buat apa ada rumah tangga? Karena rumah tangga itu an-nikahu nisful iman. Ya, menikah itu adalah sebagian daripada iman. Bahkan bukan nisful iman, nisful din, separuh agama. Jadi kalau separuh agama dijalankan melalui pernikahan, sisanya yang lain, ya, sisanya nanti berhubungan dengan muamalah, hubungan dengan sosial dan segala macamnya. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. Yasin Tahir yang akan dipimpin oleh Ustaz Jeronima. Kepada Ustaz Jeronima kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dulu sama saya Bapak Penasihatnya, Bapak ya. Yang bermanfaat. Pertama akan Astagfirullahaladzim, 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 innama ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ثم تفيضني بالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والخمسة والتابعين والعلماء والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا سعد القدر ليلا والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ثم زجنا الأمور والمسلمات والمؤمنات بمكائد ربنا وإنا فليوفجرسوسا إلى آخرين أمهاتنا وجدتنا وجدتنا وسيقنا 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 ولمن استمع هؤلاء سبيلنا والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أدرك الوسط ومقنا ونفع الذين حياة فلسفة الإسلام واليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزرعناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزمون فلا يحزنك بصرهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر
الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أولم الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ببركة الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الرحمن ولنفق إلهك ووقيت ونقل وتهيئة فيها سلام وإلهك الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Umi Rohimah yang telah memimpin pembacaannya kita di Ramadan. Acara selanjutnya adalah tausiah dari Ustaz Amir Ramadan kepada beliau. Kami persilahkan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bi barakal kalam jami' masyayikhina min al-masyriqi ila al-maghribi khususan bi barakal kalam Syaikhul Qadir Jailani wa syaikhul Naqshbandi wa hadratin Nabi Rabbani Adul Syekhina Muqallam Syekhina Mubarak bin Muhammad Adul Syekhina Muqallam Syekhina Arifin wa jami' awliya'illahi bihadihil qarya wa bihadihil bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim Muslimat Nurul Hidayah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Bendahara, dan para ketua bidang, para asatijah yang hadir, Ustazah Rahimah, Ustazah Pahawai karena juga para ibu-ibu semua yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggikan derajatnya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu calon penghuni surga. Amin. Kita doakan yang sedang berhaji hari ini, saudara-saudari kita, tetangga-tetangga kita, kerabat kita, terutama jamaah kita, Ibu Hajah, amin. Ibu Hajah siapa? Ya. Ibu Hajah Amni binti Haji Reman, Bapak Yadin Adrin bin Haji Darus Aldi, Ibu Rita Rahayu binti Ahmad Jahidi, Ibu Siti Syamsiah binti Sumadi, Ibu Tri Nurmutiah binti Kamijan, Ibu Maisyarah binti Haji Idris, Ibu Hajah Sofiah binti Eman Sulaiman, dan Ibu Rustiah binti Haji Sapri. Juga para pembimbingnya yang ada di KBIHU Asyukriyah, Ustadz Fadil Robi sama Ustadz Evan, Dr. Evan dan istri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan perjalanan haji dan umrohnya. Amin. Allahumma amin. Dijadikan hajinya haji yang mabrur, doa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang luar biasa. Ada asar dari Hasan Al-Basri rahimahullah yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa. Anna rajulan syaka ilaihil dad faqala istaghfirillah. Sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Hasan Al-Basri maksudnya, tentang musim paceklik yang terjadi. Mungkin panasnya kayak kita nih sekarang ini nih. Udah seminggu nggak hujan, Bu. Lebih ya. Paling di tempat lain hujan, di Cipondo nggak hujan. Kebagian ngelakopnya doang. Ya. Itu. Lalu apa nasihat Al-Hasan? Al-Hasan menasihatkan istaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Jadi kalau lagi begini nih, panas-panas kayak begini nih, banyakin istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lalu ada lagi orang lain ngadu kepada Hasan Al-Basri tentang kemiskinan beliau. Jadi orang ini orang miskin banget, ngadu sama Imam Hasan, ya Imam, sampai hari ini rezeki saya sama kayak musim panas, paceklik. Apa jawaban beliau? Istaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Siapa tahu selama ini rezekinya tertahan gara-gara banyak dosa, sehingga pengabulan dari Allah tertunda.
rajin dia sholat, rajin dia munajat, tapi rezekinya hingga hari ini nggak nambah-nambah gitu. Kata beliau, beristighfarlah kepada Allah. Dua masalah, suruh jawabannya adalah istighfar. Datang lagi kepada beliau seseorang petani ini, pekebun. Dia bilang, ini lahan perkebunan saya kering. Sama kayak sekarang ini nih, udah mulai kagak ada hujan gitu ya. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau sama dengan dua yang sebelumnya. Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Nah, ini yang terakhir nih berlaku sama saya nih kayaknya nih. Kemudian ada orang lain mengadu kepada beliau karena sampai waktu ini belum juga punya anak. Lalu Al-Hasan menasihatkan, istaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Kenapa semua persoalan jawabannya adalah minta ampun sama Allah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Hasan Al-Basri membaca surat An-Nur ayat 10 sampai dengan 12, surah yang ke-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Tuh, ternyata tadi yang ngadu musim paceklik, yang ngadu kebunnya enggak lagi lebat daun dan buahnya, itu ketika dia beristighfar, Allah memutus langit, menurunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwal, dan membanyakan harta. Oh, yang tadi ngadu miskin terus, yang tadinya ngadu rezekinya tertunda, dengan beristighfar ini niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membanyakan harta. Wa banin, dan anak-anakmu dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi apa yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri itu adalah firman Allah juga. Datang lagi musim paceklik, ngadu sama imam. Datang rezekinya tertunda, miskin terus sampai dengan hari ini. Datang kebunnya kering kerontang, ngaluh sampai Imam Hasan Al-Basri. Datang anaknya nggak punya anak, dia nggak punya anak keturunan. Jawabannya istighfar, mohon ampun sama Allah. Bisa jadi memang karena kitanya nggak memahami kondisi kita, maka kita merasa aman, itu merasa nyaman dalam kehidupan kita keseharian. Maka kemudian kita abai, ya, kita cuek dengan kondisi kita hari ini, menganggap bahwa diri kita baik-baik saja.
Bisa jadi mungkin karena kita kurang taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah bertaubat, banyak-banyaklah beristighfar. Hal yang sama terjadi ketika masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Asy-Sya'bi ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat meminta diturunkannya hujan, namun beliau tidak menambah istighfar hingga beliau kembali. Lalu ada yang mengatakannya kepada beliau, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kami tidak melihatmu meminta hujan. Umar pun mengatakan, aku sebenarnya sudah meminta diturunkannya hujan dari langit. Kemudian Sayyidina Umar membaca ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya tadi ya, surah Nuh ayat 10. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Nah, itu ya. Surah Nuh ayat 10. Umar pun lantas mengatakan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya, niscaya dia akan menurunkan pada kalian hujan lebat dari langit. Begitu ibu-ibu. Jadi saat seperti kali ini nih, kalau semua warga Gang Kosambi, Gang Halimah pada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terik kayak gini nih insya Allah bakal segera diganti oleh Allah dengan kesejukan, diturunkan hujan oleh Allah. Lagi ngomong begini no, di sebelah timur udah mulai mendung no. Iya, tapi hujannya sebelah sono, Cipondo kan sampai hujannya, nggak tahu ada apaan di Cipondo ya. Di Serpong hujan bu, sampai Cipondo udah kagak ada hujan sama sekali. Ya Allah, nih ada apa di Cipondo ya? Kayaknya bu Cipondo bukan Cipondo semuanya, kayaknya dari sini nih, dari Cipondo ke Bari, PPI, PPU udah. Bisa banget hujan turun. Masya Allah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat surah Nuh tadi. Beliau katakan, jika kalian meminta ampun, beristighfar kepada Allah dan menaatinya, niscaya kalian akan mendapatkan banyak rezeki, akan diberikan keberkahan berupa hujan dari langit, juga kalian akan diberi keberkahan dari tanah dengan ditumbuhkannya berbagai tanaman, dilimpahkannya air susu, ya, entah air susu dari hewan maupun dari ibu-ibu yang baru melahirkan untuk putri-putrinya yang baru lahir. Tidak berlaku untuk nenek-nenek basi. Dilapangkan hartanya serta dikaruniakan anak dan keturunan. Di samping itu Allah juga akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dengan berbagai buah yang di tengah-tengahnya akan dialirkan sungai-sungai. Ya, nah ini tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau misalkan saat pengen melakukan sholat minta hujan, apa namanya sholat minta hujan bu? Istisqa, ya. Boleh itu dibaca surah Nuh ayat 2 sampai dengan ayat 10 sampai dengan ayat 12 tadi, ya. Jadi mengenai ayat di atas, Ibnu Katsir juga mengatakan maksud ayat niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, yaitu Allah akan menurunkan hujan dengan ucapan istighfar tersebut. Oleh karenanya dianjurkan ketika salat istisqa untuk membaca surah Nuh ini. Nah gitu ya, surah yang
ke-71 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Dalam proses kita beristighfar itu ada perilaku atau sifat yang terkandung di dalamnya. Apa saja? Antara lain bahwa kita ngaku salah. Secara harfiah pengucapan kalimat istighfar memiliki arti mohon ampun atas kesalahan yang kita perbuat. Artinya kalimat pengucapan istighfar sangat erat kaitannya dengan pengakuan dosa dan ingin mengakui kesalahan diri kita sendiri di hadapan Allah, baik disadari ataupun tidak. Itu ya. Kita akui kesalahan, Bu. Bisa aja kesalahan ketika kita dalam berumah tangga, ada kalanya saking banyaknya pekerjaan rumah yang dilakukan oleh ibu-ibu, kemudian ibu-ibu capek, datang suami dari kerjaannya minta dilayanin ini dan itu, ibu-ibu tiba-tiba ngeluh, nah gitu ya. Nah, muncul dah tuh kecewa, muncul dah tuh ngedumel, ya kan, muncul dah tuh macem-macem dah tuh muncul. Lu gak tahu apa, gue juga capek, gue juga kerja di rumah, emang gue leha-leha di rumah gitu. Coba kita ganti peran, lu di rumah dah seharian, gue kerja gitu, gimana lu bisa gak ngerjain kerjaan rumahan gitu. Ya kayak begitu tuh ibu-ibu. Ibu-ibu dianggap kagak kerja, bukan jangan dianggap gak kerja, kerja dia. Capek ibu-ibu malah ya, Bu ya. Bangun dari jam 3:30 ya, udah harus sholat tahajud, sholat subuh, nyiapin anak sarapan, kalau anak masih balita harus mandiin anak buat sekolah, dah tuh dihitung, udah itu semua pekerjaan, kalah kerjaan laki. Betul nggak, Bu? Betul banget ya, Bu. 24 jam 7 hari seminggu, 31 hari sebulan ya. Ya Allah, Masya Allah. Di situ juga kita harus ngelayanin suami. Tapi mau gimana, namanya keluarga, ya nggak, Bu? Yang namanya keluarga kita harus ridho, harus ikhlas. Kan begitu? Kan kalau keluarga bukan cita-citaan doang, ya nggak, Bu? Iya, ya. Di situ ada mawaddah dan rohmah. Apa arti mawaddah? Mawaddah itu dari kata wadada. Wadada itu ngumpulin, nyatuin, ya, disatuin dari yang tadinya terpisah, disatuin dengan perikatan, dengan akad nikah. Ketika sang suami sudah mengatakan qabiltu setelah diserahkan oleh ayah, ya, oleh mertua, si suami bilang qabiltu, udah sah dah tuh, kepemilikan berubah, kepemilikan dari bapak ibunya selama ini berubah jadi milik suami, milik orang lain. Yang kepada orang lain itulah kita mesti tunduk dan patuh, karena di situ surganya ibu-ibu, ya, di situ surganya melayani suami, membina rumah tangga, ya, mawaddah. Karena ada mawaddah, ya, menyatukan, saling berkorban, gitu kan. Ada rohmah, ada kasih sayang, gitu. Kalau udah mawaddah menjadi rohmah, saling kasih sayang, saling nutupin kesalahan, ya enggak? Dulu mah waktu masih berpisah, kesalahan-kesalahan kecil pasangan kita nggak tahu, betul? Tapi kalau udah nyatu tuh semua ketahuan. Dari urusan kagak disiplin naruh pakaian, ya enggak? Dari urusan habis bangun tidur berantakan semua, spray, tidurnya kayak kolecer, tahu kolecer? Kayak baling-baling, kayak helikopter,
muter, ya, muter ternyata pasangan kita tidurnya. Tapi apakah kita nggak boleh terima yang kayak begitu? Kita harus terima. Kenyataannya dia bagian dari kita, kita bagian dari dia. Itulah yang disebut kita saling mengumpulkan, menyatukan hal yang tadinya terpisah. Maka kita harus rela menerima itu semua, gitu. Ya Bu, rela nggak Bu? Rela dong. Kalau nggak rela buat apa ada rumah tangga? Karena rumah tangga itu an-nikahu nisful iman. Ya, menikah itu adalah sebagian daripada iman. Bahkan bukan nisful iman, nisful din, separuh agama. Jadi kalau separuh agama dijalankan melalui pernikahan, sisanya yang lain, ya. Sisanya nanti berhubungan dengan muamalah, hubungan dengan sosial dan segala macamnya. Ya, Masya Allah. Maka beristighfar terhadap kesalahan-kesalahan yang tadi. Kita sengaja atau enggak sengaja, kadang-kadang kita berbuat jolim, ya, baik jolim terhadap diri kita maupun jolim terhadap rumah tangga ataupun kepada masyarakat. Nah, kaitannya dengan itu Imam Nawawi menulis dalam kitabnya Hadis Arba'in Imam Nawawi yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-Rabbih azza wajal. Ini termasuk hadits qudsi, Bu. Karena Rasulullah mendapatkannya dari Malakul Jibril. Malakul Jibril menceritakannya kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal. Annahu, sesungguhnya Allah qala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Bahwa dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kedzaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Ya, jangan berlaku zalim buat orang lain, buat tetangga, buat kerabat, juga jangan berlaku zalim buat pasangan, buat keluarga, gitu ya. Saya ngeri, Bu, lihat media sosial hari ini gampang banget orang memvideokan sesuatu lalu kemudian videonya itu diupload di media sosial, di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Berikut aib keluarga. Itu ada kekerasan dalam rumah tangga yang diupload, ya, KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Ya mungkin maksud yang memposting itulah dalam rangka memberikan pelajaran kepada orang yang sering melakukan KDRT kepada istrinya. Pak, Bu, KDRT itu jolim, ya, jangan sampai terjadi di rumah tangga itu KDRT. Hati-hati. Benar sih sebenarnya, harus ada bukti. Kalau perlakuannya terus menerus, ya Bu. Kebetulan saya ditugaskan oleh Kementerian Agama di KUA. Itu banyak nanganin orang yang ngadu konsultasi tentang pernikahannya. Itu ibu-ibu datang, Pak, gimana ini? Suami saya sering melakukan KDRT kepada saya. Emang masalahnya apa? Macam-macam, Pak. Udah capek saya. Aduh, ngomong udah capek, udah bingung udah saya. Ya Bu,
Masya Allah. Maka fungsi kita adalah melakukan penasehatan terhadap keluarga yang begitu, ya. Kita nasehatin supaya jangan pisah. Ingat, waktu ketika memulai pernikahan, komitmen yang sudah dibikin itu seperti apa. Tapi kalau udah sakit hati, memang kadang-kadang perempuan juga nekat ya Bu ya. Dan udah lebih kejam katanya. Ya, nah, makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutip firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala tadzalamu, janganlah kalian berbuat zalim." Ya. Baik, perbuatan zalim itu bisa berbahaya, ya, bisa mengundang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, qala, setelah Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa berhasil dibujuk rayu oleh iblis lalu memakan buah Syajaratul Khuldi, beliau diusir dari Al-Jannah. Mereka kemudian menyesal. Lalu beliau berdua berkata, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscayalah pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka doa ini seringlah terutama kita lantunkan dalam rangka mengakui kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan, baik kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Bu, sering baca ini Bu, insyaallah ya, mudah-mudahan. Ketika Nun, maksudnya adalah Nabi Yunus alaihi salam, ya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat surah ke-21 ayat 87, wa dhannuni dhahaba mughadiba, dan ingatlah ketika Nun, Nabi Yunus, ia pergi dalam keadaan marah. Fadhanna allan naqdir alaih, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Fanada fil dhulumat, ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam kesel sama siapa? Sama umatnya, nggak mau ngikutin nasihatnya, ya. Bertahun-tahun dinasehatin umatnya, dablek, nggak mau dengar nasihat beliau. Kesel dia sama umatnya, dia lari ke laut, di laut dia nyebrang ke laut, nyebur ke laut, dimakan sama ikan paus. Segitu Nabi Pak, Bu. Segitu Nabi itu, ya. Kata Allah, dia tidak dibiarkan dalam keadaan lapang, dipersempit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fanada fid dhulumat, Nabi Yunus kemudian berdoa menyeru Allah dalam gelap, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus alaihi salam Bu, Nabi aja tobat sama Allah. Lah kita 24 jam. Kalau kita hitung ibadah kita, banyakkan mana sama maksiat kita? Kayaknya sih banyakkan maksiat. Lah ibadah 5 waktu yang fardu kita lakuin, sholat 2 subuh nih,
2 rakaat. Berapa lama Bu 2 rakaat? Nggak nyampe 5 menit. Zuhur yang 4 rakaat Ibu lakuin berapa rakaat? Udah mah gitu cuma 4 rakaat, lalu kemudian dilakukannya di rumah. Kalau di rumah mah bisa ngebut sendiri, ya enggak? Paling bacaannya palak binas. Kalau aja berbil palak lagi, kalau aja berbil palak lagi, kalau aja berbil binas lagi, kalau aja berbil binas lagi. Ya udah, 4 menit, satu rakaat 1 menit itu mah. Bahkan 2 rakaat bisa 1 menit. Itu kalau sholat sendirian. Mending kalau di masjid mah, di masjid orang puji-pujian dulu sebelum qomat, ya enggak? Kalau sholat berjamaah makan imam mesti nauin jamaah, enggak, jangan cepat-cepat gitu kan, ya tengah-tengah lah, paling bisa 10 menit kalau berjamaah di masjid, berikut sama jikir-jikirnya jadi 15 menit paling. Kita hitung zuhur asar 15 menit, maghrib isya ya 2 kali 15 menit, 4 kali 15 menit, 1 jam. 1 jam sama 5 menit tadi. Jumlah hidup kita sehari semalam 24 jam. Yang dipakai beribadah sama Allah cuma 1 jam. Sisanya kemana itu sisanya? Ngaku pengen masuk surga, ya Allah. Iya sih, memang sabda Rasulullah, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan mukhlison, ikhlas dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Allah pakai fi'il madi, dakhala, bukan yadkhulu. Itu berarti jaminan dari Allah pasti masuk surga. Ya, umat Nabi Muhammad yang ada di dalam kolbunya kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuma masalahnya dalam hidupnya dia banyak maksiat. Kayak pakaian putih nih, kita pakein buat anak seragam anak kita hari Senin, pulang-pulang kotor. Kalau mau bersihinnya gimana Bu? Cuci. Ya cucinya nodanya banyak, nggak bisa cuma digebut-gebutin doang, kudu direndam. Rendamnya pakai apa? Pakai deterjen, ya. Kalau bandel nodanya, airnya pakai air yang mana? Air panas, ya, direbus. Nah kayak gitulah kita Bu. Iya sih adalah ilaha illallah, tapi maksiatnya banyak. Dicuci dulu. Di mana dicucinya? Naudzubillahi min dzalik. Mau Bu begitu dulu Bu? Nggak mau. Kalau nggak mau berarti harus lebih banyak ibadah, harus lebih banyak ingat sama Allah, harus lebih banyak istighfar, harus lebih banyak ngaku kita salah, harus lebih banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain tadi doanya Nabi Adam dan Ibunda Hawa, doanya Nabi Yunus, juga doa tobat dari Rasulullah yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pernah Bu dengar yang kayak gini nih? Doanya gimana? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baca ini: Allahumma inni dalamtu nafsi julman katsira wa la yaghfirud dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sok segera dibaca oleh ibu-ibu. Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri dengan penganiayaan yang banyak. Sebagian riwayat mengartikannya yang besar. Tiada yang dapat mengampuninya kecuali Engkau. Wala yaghfirud dzunuba illa anta. Faghfirli, anugerahkan ampunan dari sisimu, maghfiratan min indik, ya. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, rahmatilah aku, kasihanilah aku,
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nih hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang pendek, ada lagi yang panjang. Diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Baca ini wahai Abu Musa, Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dalika indi. Tuhanku, ampunilah kekeliruan dan kebodohanku, kelewat batasanku dalam sebuah hal, dan dosaku yang mana kau lebih tahu dariku. Tuhanku, ampunilah dosaku dalam serius dan gurauanku, kekeliruan dan kesengajaanku, apapun itu semua berasal dariku. Ngaku, Bu, ngaku salah. Yang penting ngaku dulu. Kan kita kalau punya salah nggak mau ngaku. Maling aja disuruh ngaku gak susah ngakunya kalau belum ditabokin, kalau belum babak belur. Iya. Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Tuh Bu, sering baca di mana nih Bu? Biasanya ulama-ulama kita sering nambahin doa ini saat selesai tahiyat akhir sebelum salam. Tuh, ya, pernah kan dengar kayak begini ya? Nah, terjemahannya, ya Allah Tuhanku, ampunilah dosaku yang terdahulu dan kemudian, ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, dosa yang kusembunyikan, wa ma a'lantu, dosa yang kunyatakan, wa ma anta alamu bihi minni, dan dosa yang mana engkau lebih tahu dariku. Antal muqaddimu, engkau maha terdahulu, wa antal muakhiru, engkau maha terkemudian, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Panjang, terhadap panjang doanya. Tapi ulama-ulama kita, saya pernah diajarin ini waktu di pesantren, tambahin doa ini ketika selesai innaka hamidum majid. Nah, baca doa ini. Itu karena memang sunnah Rasul memperpanjang doa ya di saat-saat akhir sholat, ya, bisa saat sujud, bisa saat setelah tahiyat akhir sebelum salam. Sering tuh dibaca oleh para ulama. Tapi kalau dibacanya lagi berjamaah, kasihan jamaah nunggunya lama-lama ya. Apalagi sholat zuhur, jamaahnya lagi sibuk nih, imam lama banget ini tahiyat akhirnya gitu. Ya, tapi ini sering dilantunkan oleh ulama berkaca dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Abu Musa al-Ash'ari. Lalu ada doa tobat yang dilantunkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab I'anatul Thalibin, dikutip dari beliau ya, dari Abu Wahab Asy-Sya'rani oleh musannifnya, oleh pengarangnya Syed Al-Bakri. An Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani nafa'anallahu bihi anna man wadiban ala qiraati hadaidil baitaini fi kulli yaumi jum'atin tawaffahu Allahu alal Islam min ghairi syak. Dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, semoga Allah memberikan maslahat kepada kita berkat Syekh Wahab, bahwa siapa saja yang melazimkan doa dua bait ini setiap hari Jumat, maka Allah akan ambil ruhnya dalam keadaan Islam tanpa ragu sedikit pun. Kedua syair ini berbunyi, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala tu'ala narin jahimi faham lita
waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla, Tuhanku, aku bukanlah penghuni yang pantas untuk surgamu. Wala aqwa ala naril jahimi, aku pun gak sanggup masuk neraka jahim. Fahabli taubatan waghfir junubi, kemudian karena itu bukalah pintu taubatmu, ampuni segenap dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil azimi, karena sungguh engkau ialah zat yang maha pengampun. Jadi kalau kita tengah malam habis sholat tahajud, dikala selesai semua ibadah amaliyah, kita lantunin doa ini. Ini juga sering dibaca sebagai doa Abu Nawas ya Pak Ibu ya. Abu Nawas kalau kita baca kisahnya sering baca doa ini ya. Yang oleh Gus Dur juga dikutip di dalam beberapa kesempatan ya Bu. Masya Allah. Jadi banyak Bu, para ulama ini ngajarin kita untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kepada Allah ya, minta ampun karena Allah yang maha pengampun. Guru saya orang Parahyangan Timur Pak Bu. Orang Parahyangan Timur itu kalau lagi munajat itu nyentuh kolbu banget kalau lagi beristighfar. Istighfarnya kayak gini nih Bu. Mungkin Ibu pernah dengar istighfarnya. Ya ini kaitannya dengan doa yang tadi ya, yang surah Nuh ayat 10 sampai 12. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Gitu ya, bisa Bu kayak gitu. Di bahasa Sundanya kayak gini, abdi nada panghampura ka Gusti Allah nu agung, ka Gusti Allah nu agung, aya deui pangeran angin Allah, angin Allah anu urip nuju manangku anjeun. Terusin jangan. Abdi tobat ka pangeran, abdi tobat ka pangeran, seperti abdi nganiaya
tengah milik diri abdina pribadi, tengah milik madaratna, tengah milik manfaatna, tengah milik kana mautna, tengah milik kana hirupna, tengah milik pinggalan. Gitu ternyata ya, enak kalau dilantuni tengah malam ya. Masya Allah, ngaku bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di hadapan Allah yang maha hidup, yang maha langgeng. Karenanya kita bertaubat kepada Allah. Taubat sebagaimana orang yang menjolimi dirinya sendiri, nggak punya kemudaratan sama nggak punya kemanfaatan, bahkan nggak punya hak untuk mematikan dirinya duluan atau akhiran. Ya, nggak punya hak untuk hidup sebenarnya kecuali Allah yang memberikannya kepada kita. Nah, itu ya, maka sering-seringlah beristighfar. Demikian ibu-ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada nggak kaitannya dengan istighfar materi hari ini? Kita beristighfar itu dalam rangka mengakui kesalahan kita, kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Istighfar juga dalam rangka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengakui kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, maka secara spiritual kita selangkah lebih dekat dengan Allah. Maka dari itu, ketika kita mengucapkan kalimat istighfar, kita akan merasakan ketenangan dan rasa nyaman. Karena secara spiritual hal ini akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kira-kira Bu, kalau kita ngaku salah, nurani kita bakal menjadi lapang atau enggak Bu? Tadinya ngeganjal gitu ya, ngeganjal ya, ada ya, karena orang banyak ada kesalahan itu biasanya ada ganjelan di dalam kalbunya. Kita ngaku salah, insya Allah itu bakal lebih lega ganjelannya. Jadi kalau kita beristighfar, nurani kita akan menjadi lebih lega. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, pastilah kesalahan yang kita lakukan bisa tersimpan dalam kalbu kita dan menjadi beban pikiran tersendiri bagi kita. Maka pada akhirnya kita mengucapkan kalimat istighfar, secara tidak langsung kita berusaha untuk menghilangkan beban pikiran yang mengganggu saat itu. Dan akhirnya pikiran dan hati nurani kita akan merasa lebih lega. Itu ya. Oh, lagi orang lagi marah-marahan, kemudian salaman, saling meminta maaf, kira-kira lega enggak? Ya, gitu. Ya, kalau yang nggak ikhlas mah ada aja ganjelannya. Makanya kalau lagi memohon maaf atau meminta maaf, memberikan maaf, ya harus ikhlas dua pihak ya. Jangan sampai ada yang ngeganjel. Ya Bu ya. Iya, namanya nggak ikhlas kalau masih ada ganjelan ya Ustazah ya. Ya silakan Bu, katanya mau nanya sih Bu Ustazah. Oke, baik, silakan. Boleh aja, boleh. Memperpanjang doa dalam sujud itu juga merupakan sunnah Rasul. Itu ya. Apalagi kalau sunnahnya sholatnya lagi sendirian, bukan lagi ngimamin, lagi sendirian, lagi sholat malam. Setelah 3 tasbih yang kita baca, ibu tambahin doa macam-macam, doa-doa yang baik, ngedoain anak bisa,
Itu tadi ngedain anak, ya. Boleh. Enggak. Kalau sholat itu yang dalam bahasa Indonesia dalam kolbu aja. Dalam kolbunya. Boleh dalam keadaan sujud. Iya. Boleh. Ada lagi? Iya. Bingung, pegangan kalau bingung supaya nggak jatuh. Ngebahas apa? Ilmu hidup. Oke. Susah atau gimana nyerapinnya? Jadi apa pemahaman saya terlalu kompleks itu ya? Apakah mungkin biasanya kan orang yang sudah pendidikannya tinggi, pengalamannya banyak, juga ilmunya udah konteks ilmu itu walaupun dia bukan apakah dia punya. Baik. Oke. Jadi pertanyaannya sebenarnya di mananya nih? Pertanyaannya di gimana ngamalinnya apa? Buat menilai seseorang makanya malah satu ya. Prosesnya apa di patokan usia? Oke. Baik. Dalam bersosialisasi ada kalanya kita berhubungan atau bersosialisasi dengan orang yang lebih banyak pengalaman. Pengalaman lebih banyak bisa jadi karena usianya lebih duluan tua dibanding kita. Biasanya orang yang lebih tua dari kita makan asam, garam, pahit, manis hidup itu udah biasa, udah sering. Makanya seringkali kita di hadapan orang-orang yang lebih senior itu lebih banyak belajar kepada beliau-beliau. Kan begitu ya? Ya kalau lagi ngobrol sama ibu-ibu cara masak aja beda, ya enggak? Ibu-ibu muda ketika ngobrol sama ibu-ibu yang lebih tua, ya jagoan ibu-ibu yang lebih tua kalau ngobrol masak, kalau ngobrolin cara melayani keluarga, ya enggak? Gitu. Artinya memang dalam bersosialisasi kita harus lebih banyak belajar kepada orang yang lebih memiliki pengalaman lebih banyak. Tetapi usia tua saja tidak bisa menjamin bahwa dia lebih matang dalam hidup. Ada kalanya orang usia tua karena tua usia doang, tetapi kematangan, kebijaksanaan tidak ada di dalam kolbunya. Kematangan dan kebijaksanaan biasanya dihasilkan dari kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari hasil dia banyak ibadah. Itu tua doang tapi ibadah jarang, maka kalimat-kalimat yang keluar dari orang itu seringkali bukan kalimat-kalimat kebijaksanaan. Gitu ya. Istilah kasarnya deblok. Gede tapi blow on gitu ya. Istilah kasarnya deblok, gede tapi blow on gitu. Nah itu. Astagfirullah. Jadi bagaimana sikap kita yang muda? Ambillah hal-hal yang lebih bermanfaat dari orang-orang yang lebih senior yang bisa kita amalkan. Nggak penting kita menilai seseorang, gitu ya. Yang penting apakah kita mampu menerima dari hasil obrolan, hasil literasi kita, hasil bersosialisasi kita yang bisa kita manfaatkan untuk diri kita dan untuk orang di sekitar kita. Itu ya, karena
Ada, ini sering saya lantunkan, sering saya bacakan kepada jamaah, baik jamaah di Nurul Hidayah, jamaah di Al-Qumamah, itu ya. Apa? Karena seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, yang bertanya ini Ibnu Abbas. Ya Rasulullah, kata beliau, ayu jalasauna khair, teman duduk mana yang paling baik? Kata Ibnu Abbas kepada Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, man dzakarakumullahu ru'yatah, yang pikirannya mengingatkan kamu akan Allah. Kita ngumpul sama orang-orang di sekitar kita yang ketika kita ngumpul bareng, duduk bareng sama dia, obrolannya itu ngingetin kita kepada Allah. Itu yang bisa kita ambil, yang mesti kita ambil sebagai relationship kita, hubungan kita dalam bersosialisasi. Yang kedua, wazada fi ilmikum muntaqah, yang pembicaraannya menambah ilmumu. Kalau lagi ngobrol berdua tetapi kemudian ngegosip, ngomongin orang lain, gibah, malah nambah dosa. Yang kayak gitu tinggalin.